Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa keduanya kita ini tidak akan ada apa-apanya, terlebih kita akan menjadi hina di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka dengan kita bersyukur, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian kita pada malam hari yang penuh berkah ini. Dengan diturunkannya gerimis hujan ini, insyaallah akan semakin menambah keberkahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik, untuk minggu yang lalu kita sudah mulai pada Kitabut Thaharah, yaitu pada bab air, di mana kita belajar sudah bahas bersama bahwa air laut itu suci dan juga halal untuk bangkai-bangkainya. Kemudian hadis setelahnya ditegaskan dalam hadis yang sahih bahwa sesungguhnya air itu pada dasarnya suci dan tidak ternajiskan oleh sesuatu apapun. Kemudian dikhususkan dengan hadis yang setelahnya, yaitu air itu akan tetap suci bila terkena najis, bila tidak berubah sifat-sifatnya, yaitu warna, bau dan juga rasanya. Maka ada dua hadis yang sedikit ya, yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus, yaitu dikhususkan dengan air tetap akan suci bila air itu tidak berubah sifat-sifatnya. Walaupun hadis yang mengkhususkan ini tidak sampai derajat yang sahih, yaitu hanya derajat yang hasan, namun maknanya sudah disepakati oleh para ulama atau sudah diamalkan oleh para ulama. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas bersama hadis kullatain. Kenapa hadis ini masyhur atau terkenal dengan hadis kullatain? Karena hadis ini maknanya adalah hadis mengenai dua kullah, di mana an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanal ma'u kullataini
lam yahmiluhul khobath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah. Hadis yang dikeluarkan oleh al-arba'ah, artinya imam empat yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai imam al-arba'ah, yaitu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan yang terakhir Imam Ibnu Majah. Pertama, peringkat hadis ini sahih atau disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Majah. Namun sebagian ulama meragukan atau tidak mensahihkan hadis ini, baik dari segi sanad atau riwayat-periwayatnya dan juga dari segi isi. Karena ada hadis lain yang mengatakan najis atau air itu tidak akan menjadi najis bila 3 kulah, artinya ada pertentangan atau ada perbedaan dari hadis yang kita baca malam hari. Ada juga hadis yang mengatakan air itu tidak ternajiskan bila air itu mencukupi sebanyak 40 kulah. Maka dengan adanya perbedaan ini, sebagian ulama tidak mensahihkan hadis ini. Bahkan makna kulah itu tidak ada hadis yang detail menjelaskan mengenai kulah ini berapa banyak, 200 liter kah atau 500 liter kah. Maka sehingga menjadi hadis ini di sebagian ulama tidak mensahihkan hadis ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengambil beberapa hadis dalam satu pembahasan itu, beberapa hadis yang sedikit berbeda. Yang pertama, air itu tidak ternajiskan. Yang kedua, air itu tetap akan suci atau tidak najis bila tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, berapapun itu banyaknya. Sekarang perbedaannya lagi, yaitu air itu akan tetap suci walaupun terkena najis bila airnya itu memenuhi 2 kulah. Maka para ulama Syafi'i, karena yang menganggap bahwa air 2 kulah ini tidak akan ternajiskan bila terkena najis, itu mengatakan 2 kulah itu sama dengan 270 liter, atau bila suatu bak memiliki panjang sekitar 65 cm, tinggi 65 cm, dan lebarnya itu 65 cm, dan kemudian terisi air semua. Kalau telah mencukupi atau bahkan lebih, maka air yang dalam bak ini bila terkena najis tidak berubah sifatnya menjadi najis. Kemudian artinya tadi air yang telah mencapai 2 kulah tadi, yang melebih dari 270 liter tadi, maka bila terkena najis namun bila tidak berubah, maka dia tetap akan dalam keadaan suci, karena sesungguhnya air itu suci dan mampu menolak najis, ya. Kemudian perbedaan dari para ulama ini, ya, terutama ulama mazhab, baik mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, perbedaannya adalah mengenai air sedikit. Air sedikit itu kapan dikatakan sedikit? Nah, ini perbedaannya. Kalau ulama Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan air dikatakan sedikit bila air itu kurang dari 2 kulah. Contohnya baknya tadi kurang dari 270 liter isi airnya. Kecuali kalau air yang mengalir, kalau keran itu kan itu dikatakan air yang mengalir, jadi tidak perlu memakai
standar harus 270 liter. Kemudian bagaimana dengan Imam Hanafi? Kalau Imam Hanafi mengatakan air sedikit itu bila kita gerakkan satu sisinya maka sisi yang lain ikut bergerak, atau kita gerakkan sedikit yang sisi yang lain ikut bergerak, maka ini dikatakan air yang sedikit walaupun tidak mencukupi 2 kulah, seperti itu. Kalau Imam Maliki bagaimana? Imam Maliki malah tidak perlu menggunakan air yang sedikit. Selama air itu tidak berubah sifatnya maka tetap suci. Maka kalau kita lihat ketika haji atau umroh ya, atau orang-orang yang dari Afrika biasanya itu kan mereka menganut atau menggunakan mazhab Maliki. Maka ketika mereka berwudu itu wudunya biasanya cukup 1 mud sudah cukup bagi mereka. 1 mud itu bisa dikatakan 1 genggam air seperti ini. Maka tidak heran, maka kita nggak perlu menyalahkan karena dalam hadis pun dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu hanya dengan 1 mud air, artinya dengan 1 genggaman air. Ketika mandi wajib beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan 4 mud, artinya dengan 4 genggaman air. Maka kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan beliau bermadzhab Syafi'i. Maka Imam madzhab Syafi'i ini dikenal dengan ihtiyat atau dikenal dengan kehati-hatiannya yang tinggi. Maka sehingga memberikan standar air yang suci yaitu 2 kulah, ketika terkena najis tidak akan najis. Walaupun seperti itu, kalau air di bawah 2 kulah, bolehkah kita untuk wudu, bolehkah untuk mandi? Maka jawabannya tetap boleh, karena yang dimaksud dengan hadis kulatain ini bahwa air itu akan tetap suci bila terkena najis ketika air itu mencukupi 2 kulah atau 270 liter. Namun kalau tidak terkena najis ya tetap pada hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Jadi boleh saja kita mandi dengan air yang mungkin hanya setengah ember ya, atau 1 ember, maka itu boleh-boleh saja. Yang penting belum terkena najis. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka di sini kita bisa melihat begitu indahnya Islam, begitu tasamuhnya para ulama madhab ya, sehingga ada perbedaan dalam hal yang fikih itu merupakan hal yang biasa. Maka kita akan semakin memiliki hati yang lapang ketika kita melihat perbedaan. Yang penting sama-sama ada dalil atau dasar hukumnya. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghtasilu ahadukum fil ma'i ad-daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Yang artinya janganlah salah seorang dari kalian, dari kita nih, mandi di dalam air yang diam padahal ia sedang junub. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tingkatannya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana isinya itu larangan bagi orang yang dalam keadaan junub mandi di dalam bak atau di dalam suatu tempat yang mana dia ini dalam keadaan junub dan airnya tidak mengalir. Contohnya kita punya kolam renang ya kan, kemudian kolamnya ini tidak ada alirannya, artinya tidak terus mengalir. Kemudian kita mandi di dalamnya dalam keadaan junub, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini tidak boleh. Tidak boleh mandi di air yang menggenang, kemudian air yang tenang tadi diam dan kita dalam keadaan junub. Namun kalau kita
sambil menciduk dengan gayung, maka itu boleh saja. Yang dilarang adalah masuk ke dalam baknya. Kalau air yang mengalir gimana? Boleh saja. Contohnya di sungai yang bersih. Maka walaupun kita dalam keadaan junub mandi di dalamnya, boleh saja jebur ke airnya, boleh, karena airnya mengalir, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya walil Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah salah seorang dari kalian, dari kita ini, buang air di dalam bak atau di dalam suatu tempat yang airnya itu adalah diam atau menggenang. Tsumma yaghsilu bihi, kemudian setelah itu kita mandi juga di dalamnya. Lalu bagaimana dengan air sungai? Maka dikatakan air sungai kadangkala ada yang buang air, kadangkala ada yang buang air kecil atau air besar di atas sungai, ya, di dalam sungai kita mandi di dalamnya, maka itu boleh saja, ya. Namun kalau bisa ya jangan yang ada bekas kotorannya tadi. Namun secara fikih hukumnya sah, karena apa? Airnya mengalir. Kemudian bagaimana dengan air laut? Nah, kita lihat, ada yang mengatakan air laut itu diam, ada yang mengatakan air laut itu air yang terus mengalir ke aliran-alirannya. Maka walaupun air laut dikatakan sebagai air yang diam, namun air laut dikhususkan dari hadis yang ini. Artinya boleh saja kita jebur kemudian mandi junub di dalamnya, atau kita buang air di dalam air laut sambil kita bersuci di dalamnya, itu sah-sah saja menurut hadis ini. Namun kalau airnya diam, ya walaupun sebesar apapun kolam renang kita, kalau misalnya mandi junub di dalamnya, buang air di dalamnya, maka itu dilarang. Kemudian hadis yang selanjutnya wali Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wali Abi Dawud juga, wala yaghtasilu fi minal janabah, dan jangan sampai kita itu mandi wajib mengambil air dari air yang tadi, air yang tenang sudah digunakan untuk mandi besar atau digunakan untuk buang air kecil di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya derajatnya itu sahih. Nah, ini satu sisi. Kemudian bagaimana dengan air yang telah digunakan, ya, untuk membersihkan, untuk mandi atau untuk berwudu, kemudian jatuh ke suatu bak, ya. Selanjutnya hadis an rajulin sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghsila al mar'atu bi fadlir rajuli. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang atau seorang perempuan mandi, ya, otomatis mandi wajib di sini, dari bekas air orang laki-laki. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contohnya baknya itu dalam bentuk ember atau baknya itu agak pendek. Kemudian ketika seorang laki-laki mandi wajib, ya, mandi junub, kemudian sebagian airnya ketika digunakan untuk mandi jatuh ke bak atau ember tersebut, maka itu dinamakan air lebih atau mandi sisa air laki-laki, ya. Maksudnya sisa karena air yang di ember telah bercampur dengan air yang baru saja digunakan untuk mandi wajib atau habis wudu, atau dalam mazhab Syafi'i dikatakan sebagai air yang mustakmal. Awir rajuli bi fadlil mar'ah, atau sebaliknya seorang laki-laki mandi dari air yang telah bercampur dengan bekas air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas oleh seorang perempuan atau oleh istrinya.
wal yaghtarifa jami'an, akan tetapi hendaknya kedua-duanya itu menciduk, artinya tidak sampai airnya jatuh. Maka disunahkan mandi besar itu sambil duduk agar air yang bekas digunakan itu tidak masuk lagi ke tempat air yang masih suci tadi. Maka hadis ini melarang. Namun di hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-10, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu bi fadli Maimunah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air yang salah satunya telah bercampur dengan air bekas mandinya Maimunah atau salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kehebatannya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tema yang sama, walaupun hadis ini kadangkala agak sedikit bertentangan atau ada perbedaan. Satunya melarang, satunya menunjukkan kebolehan. Nah, seperti itu. Maka hal ini menandakan bahwa sekali lagi fikih ini ya, perbedaan dalam hal fikih itu merupakan suatu yang biasa dan harus kita maklumi ya, karena perbedaan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Syafi'i lagi-lagi ya, mazhab Syafi'i sangat memperhatikan kehati-hatiannya, sehingga beliau mengistilahkan air yang telah bercampur dengan bekas mandi bekas itu wudu, itu disebut sebagai air yang mustakmal ya, air yang bekas tadi. Namun ada syaratnya, bahwa air dikatakan sebagai air yang mustakmal itu menurut Imam mazhab Syafi'i, yang pertama syaratnya airnya harus sedikit, artinya kurang dari 2 kulah tadi atau kurang dari 270 liter. Namun kalau dalam mazhab Maliki tidak ada. Artinya walaupun kita sudah bercampur tadi, maka tetap saja suci atau dihukumi air yang suci dan mensucikan, tidak ada masalah, karena tadi tidak ada istilah air yang mustakmal dan tidak ada air yang sedikit menurut mazhab Maliki tadi. Namun kalau menurut Imam Syafi'i, air yang sedikit itu bila terkena bekas air akan menjadi air yang mustakmal. Yang kedua, air yang digunakan itu ya, maksudnya digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau cuma sekedar kita pegang ya, kita hanya mencelupkan ke dalam bak contohnya, maka air tadi tidak bisa dikarenakan air yang telah terpakai atau mustakmal. Mengapa? Karena kita tidak berwudu atau tidak mandi dengannya. Kita hanya ingin mencelupkan atau memegang air, menyentuh air yang tersebut, sehingga tidak dikatakan air yang mustakmal. Air mustakmal pertama airnya harus sedikit, yang kedua airnya itu bekas dipakai untuk menghilangkan hadas. Artinya hadas kecil berarti wudu dihilangkan dengan wudu, hadas besar berarti dihilangkan dengan mandi besar. Kemudian itu yang kedua, artinya harus ada memenuhi 2 syarat ini. Kalau misalnya di laut atau di sungai, maka tidak dikatakan air yang mustakmal. Mengapa? Karena dia airnya mengalir dan alirannya banyak sekali, tidak sedikit, lebih dari 270 liter. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ditegaskan lagi dari hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wali ashabi sunan, dari beberapa ahli hadis menyebutkan, igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jaffatin. Beberapa atau seseorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di tempat air. Faja'a yaghtasilu minha, kemudian setelah istri Nabi mandi, Rasul kemudian datang ke tempat tadi ya untuk mandi.
Kemudian istri yang setelah mandi tadi mengatakan inni kuntu junuban, aku sesungguhnya tadi itu sedang mandi wajib. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak bisa dijunubkan. Artinya walaupun telah digunakan untuk mandi junub atau mandi wajib, maka airnya tetap air yang suci, tidak berubah menjadi junub karena digunakan untuk orang yang baru saja mandi junub. Maka kita semakin yakin bahwa ketika kolam kita atau bak mandi kita, syukur-syukur kita mandinya langsung dari keran, itu akan lebih menghilangkan was-was lagi, lebih yakin bahwa kita sudah memenuhi kaidah air yang suci dan mensucikan. Kalaupun kita mandi mengambil air dari bak atau dari ember, maka mandinya lebih baik dengan duduk dan diusahakan tidak sampai masuk ke dalam bak tadi. Kalaupun masuk, maka itu menurut mazhab Maliki masih tetap menjadi air yang suci dan mensucikan, termasuk dikuatkan dengan hadis yang ke-10 dan ke-11 tadi, bahwa Rasulullah SAW pernah mandi yang mana airnya itu yang digunakan untuk mandi telah bercampur dari bekas air yang baru saja digunakan untuk mandi besar. Maka ini mengenai air, sifat-sifat air. Kemudian yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru atau kesucian atau sucikanlah ya bejana yang terkena air atau terjilat oleh seekor anjing, maka cucilah sebanyak 7 kali, dan yang pertama dicampuri dengan tanah. Maka hadis ini mengajarkan kita bagaimana mensucikan najis mughaladhah atau najis yang berat. Kita sudah bahas najis ada 3, najis yang ringan yaitu najis air kencing anak kecil bayi yang belum makan dan minum kecuali ASI, cukup dipercikkan di tempat yang terkena air kencing bayi tadi. Kemudian najis mutawasitoh sedang, yaitu tinja, bangkai, darah dan lain sebagainya. Maka cara mencucinya cukup dicuci sekali atau 2 kali, yang penting sampai bersih najisnya atau sifat dari najisnya tadi, bau, warna dan bau, warna dan rasanya hilang. Kalau yang ketiga, najis yang berat yaitu air liur anjing, air liur babi, maka cara mencucinya harus dicuci 7 kali. Sunnahnya itu di awalnya menggunakan campuran debu yang suci atau pasir yang suci. Walaupun tidak di pertama, boleh di kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Namun sunnahnya itu campuran tanahnya di cucian yang pertama. Maka barang siapa yang mencuci najis berat tadi tidak sampai 7 kali, walaupun secara sifat najisnya sudah hilang, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, warnanya tidak ada, maka hukumnya masih tetap najis. Karena yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan Rasulullah, najis berat itu harus dicuci 7 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, mungkin ini saja dulu sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan agar bisa lebih dipahami bersama dan
lebih hidup kajiannya. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kita dalam sikapi dua hadis yang berbeda. Itu kok sedikit berkelainan. Okay. Satu memperbolehkan, yang satu tidak memperbolehkan. Berarti apakah kita tetap bisa menggunakan kedua-duanya meskipun kita kadang mantep yang mana? Okay. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika ada dua hadis yang sedikit berbeda, ya, maka ada namanya ilmu takhrij hadis atau mentakhrijkan, mencari mana yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Karena dengan kita tahu mana yang lebih kuat, maka kita bisa semakin yakin, semakin mantep hadis ini yang lebih baik atau yang harus kita gunakan. Karena kalau kita tidak mantep, ya, pasti setan akan mudah untuk menipu daya kita sehingga menjadi was-was, ibadahnya jadi tidak tenang dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana ulama-ulama hadis tadi memberikan tingkatan penilaian terhadap kesohihan hadis tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hadis yang lemah atau yang lebih lemah tadi, ya kan, itu bisa juga kita gunakan ketika kita dalam keadaan darurat, ya kan. Maka kalau kita ada yang utama tadi yang lebih dari 2 kulah kita gunakan, contohnya di Indonesia, ya kan, kita memang air berlimpah ruah, jadi mudah kita menggunakan hadis yang 2 kulah tadi, 2 kulah, melebihi 2 kulah. Namun ketika kita sedang dalam perjalanan, contohnya dalam di hutan atau di mana yang tidak ada air, atau ketika kita sedang haji atau umroh, tawaf, itu kan harus dalam keadaan suci. Kemudian kalau kita batal, kalau kita mau wudhu, kadang-kala harus keluar dari Masjidil Haram, itu pun jauh, ya. Kalau mau masuk lagi kadang-kala sudah ditutup kalau mendekati adzan, ya kan. Sehingga kita harus menggunakan hadis tersebut. Maka kalau kita tahu hadisnya, sehingga kita mantep saja, Rasulullah ternyata pernah wudhu hanya dengan satu genggaman air. Maka sehingga kita semakin mantap, oh ternyata ini ada dalil hukumnya, sehingga kita mantap. Namun ketika kita bisa melakukan yang lebih kuat hadisnya, maka itu lebih utama tentunya, karena akan lebih mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih selamatlah daripada penyelewengan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga kita menjadi lebih terbuka wawasannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau orang lain pakai itu, ya kalau kita mau kasih tahu tanpa menyalahkan, ternyata ada yang lebih baik seperti ini, sehingga kita tidak menyakiti atau tidak menjadikan permusuhan ketika ada perbedaan seperti ini. Namun kalau kita taunya hanya satu, sehingga ketika melihat orang yang lain yang berbeda langsung kita salahkan, ya, tidak seperti itu. Sehingga harapannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini meriwayatkan atau menyusun beberapa hadis yang walaupun kadang-kala berbeda, itu mengajak, ya, kita semua untuk lebih berlapang dada dalam mensikapi setiap perbedaan, dengan catatan tentu kita pilih yang lebih kuat karena itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi mengenai hadis kulaten atau mengenai air, monggo. Tadi kan disebutkan bahwa dilarang mandi di dalam menggunakan bekas laki ataupun perempuan. Bagaimana kalau misalkan bekasnya bekasnya cewek terus dipakai cewek, atau
Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang dipermasalahkan adalah air bekasnya tadi. Artinya sisa-sisa air itu ternyata jatuh ke tempat bak kita atau ke tempat ember yang akan kita gunakan untuk mandi tadi. Maka pertama, kalau bekas siapapun sebetulnya menurut hadis ini ya, bekas cewek digunakan untuk cewek atau bekas laki-laki digunakan untuk laki-laki itu dilarang menurut hadis yang pertama. Namun menurut hadis yang kedua ya, boleh saja, karena Rasul pun pernah menggunakan mandi besar dengan menggunakan air yang ada sisa atau bekas dari istrinya tadi, mandi wajib. Dan ditegaskan bahwa air itu tidak terjunubkan, artinya air ya tetap air yang suci dan mensucikan. Apalagi Imam Syafi'i hanya mengistilahkan ya, bahwa air sisa itu namanya air yang mustakmal, dan air mustakmal syaratnya airnya harus sedikit. Maksudnya embernya tadi tidak lebih dari 2 kulah. Kalau embernya lebih dari 2 kulah, walaupun terkena sisanya tidak masalah. Kayak dulu di desa-desa itu kan setiap musola memiliki kolam ya. Kolamnya itu kan lebih dari 60 cm ya. Bahkan kadang-kadang ada yang 2 meter ya. Kemudian panjangnya 2 meter, kedalamannya juga mungkin 1 meter, itu artinya lebih dari 2 kulah. Maka air yang lebih dari 2 kulah menurut Imam Syafi'i tidak termasuk dalam air bekas tadi. Walaupun ada bekasnya, namun dia tidak termasuk air yang mustakmal, air yang sisa. Maka alhamdulillah kalau kolam kita itu atau bak rumah kita itu contohnya lebih dari 1 meter panjang, lebar, kemudian tingginya lebih dari 60 cm lah minimal ya, 65 cm, maka itu sudah aman, hilang dari was-was masalah ada air yang kita mandikan. Kadang-kadang nggak tahu ketika menyipratkan, mengguyur ternyata ada yang menciprat. Kalau lebih dari 2 kulah, insya Allah tetap air yang suci dan mensucikan. Walaupun airnya kurang dari 2 kulah, kalau kita ikut pendapatnya Maliki ya, maka itu tidak ada masalah. Maka Imam Syafi'i kan ketika mazhab Syafi'i ini ketika mengambil air, dia karena kehati-hatiannya mengambilnya dengan menggunakan gayung. Namun kalau dalam orang-orang mazhab Maliki menggunakan tangan pun tidak masalah menurut mereka, karena air tidak ternajiskan, tidak ada istilah air yang mustakmal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mungkin? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu sedikit demi sedikit. Yang penting kita bisa paham dan amalkan, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan. Syukur-syukur bisa diajarkan kepada orang lain, karena dalam hadis walaupun ini dhaif ya, man amila bima ya'lam allamallahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan ajarkan dia kepada sesuatu yang belum dia ketahui. Artinya setiap kita mengamalkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui, insya Allah yang belum kita ketahui pun Allah akan ajarkan kepada kita melalui cara-caranya dan kekuasaannya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya tutur kata, sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.